Selamat petang, Ibu Bapak, Saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dimanapun Anda berada. Apa kabarnya? Terima kasih sudah hadir di video saya. Hari ini, hari Rabu, tanggal 12 Maret 2025, kita mengambil tema Detik-detik Niniwe diselamatkan. Wah, ini gimana prosesnya ya? Pasti penasaran kan? Ayo kita simak sampai habis. Siapa nih yang di sebelah kanan? Oh, ini adalah Nabi Yunus. Oke, saya share ya. Saya share ayat Alkitabnya. Firman Tuhan hari ini dari nubuat Nabi Yunus, bab 3 ayat 1 sampai 10 dan Injil Lukas bab 11 ayat 29 sampai 32. Ibu, bapak, saudari-saudara bisa membacanya lewat Alkitab dan handphone suci. Mari kita mulai renungan kita dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat petang ya Bapa. Terima kasih atas kesempatan yang baik ini. Engkau berikan kami waktu untuk merenungkan firman-Mu. Biarlah ya Bapa, Roh Kudus menerangi hati kami, pikiran kami. Pakailah lidah bibir kami dan akal budi kami untuk merenungkan firman-Mu, sehingga bermanfaat bagi hidup kami dan menjadikan kami semakin kudus dan serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Jakarta macet, hati meradang. Jalan sesak, sabar pun hilang. Jalur busway kosong melintang. Gas ditarik, aku pun melayang. Ah, nikmat tanpa hambatan. Motor melaju tanpa tekanan. Di ujung tiba kejutan. Polisi menunggu dengan senyuman. Saya pernah ditilang 2 kali di jalur busway dan 1 kali di jalan layang Pesing. Itu karena ya ketiganya melanggar ya. Jadi memang motor tidak boleh melewati jalur busway dan jalan layang Pesing. Tetapi ya manusia suka melanggar peraturan. Sekarang saya nggak berani lagi lewat jalur busway karena takut ditilang lagi. Itu adalah pelajaran berharga. Sayang memberi uang ke polisi, lebih baik buat makan atau beli jajan untuk keluarga. Hidup ini seperti perjalanan ya, ibu bapak, saudari-saudara. Sama seperti cerita pantun di atas. Tujuannya harus ada, yaitu kehidupan kekal di surga. Perjalanan kita menuju kemana, itu harus ada. Kalau enggak ya bingung nanti kemana-mana. Setiap tikungan dilewati, ke sini salah, ke sana salah. Di jalan menuju tujuan itu ada macet, itu simbol dari masalah. Terus ada jalur busway yang lengang ya, itu godaan. Ada tilang dari Pak Polisi, itu dosa dan hukumannya. Kemudian kita harus mengisi BBM di motor atau mobil kita. Itu sebagai simbol firman Tuhan yang menjadi pelita dan terang, supaya bisa mengatasi masalah, godaan bersama Kristus, dan hidup serupa dengan Kristus. Dari nubuat Yunus bab 3 ayat 1-10, Nabi Yunus yang bertobat setelah berlayar ke Tarsis menolak pergi ke Niniwe. Ia akhirnya diceburkan ke laut, ditelan ikan paus selama 3 hari. Lalu Nabi Yunus dimuntahkan. Kemudian di Niniwe ia berhasil mempertobatkan orang-orang Niniwe dengan satu kalimat pendek. 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan. Yunus bab 3 ayat 4. Apa yang terjadi setelah Nabi Yunus berkata demikian? Itu ancaman ya. Hanya dikasih waktu 40 hari lagi. Raja dan seluruh rakyat Niniwe langsung bertobat. Responsif mereka. Mereka berpuasa 40 hari itu. Mengenakan kain kabung dan berseru kepada Tuhan dengan hati yang hancur.
Melihat pertobatan mereka, Tuhan pun membatalkan hukumannya. Berbeda dengan umat Yahudi di Injil Lukas bab 11 ayat 29 sampai 32. Yesus datang menjadi manusia sama seperti mereka. Yesus adalah Mesias yang mereka nantikan, tapi mereka tidak percaya. Mereka menolak, bahkan menyalibkan Yesus. Mereka menantikan Mesias yang lain, yang punya tanda lebih besar dari Yesus. Bukan anak seorang tukang kayu. Maka Yesus menegur mereka dengan keras. Ini pasti hatinya kesal ya. Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Nabi Yunus 3 hari dimakan ikan paus. Yesus 3 hari bangkit dari kematian. Itu sebenarnya pewartaan dari Yesus. Mari saat ini yang masih berkeras hati, percayalah pada Tuhan Yesus yang telah menebus dosa kita dan menjadikan kita anak-anak Allah, warga kerajaan Allah. Nama kita akan tercatat di kitab kehidupan dengan NIK WKS. Apa itu NIK WKS? Nomor induk kependudukan warga kerajaan sorga. Dan Tuhan Yesus sebagai Raja segala Raja. Amin. Mari kita belajar dari Niniwe. Begitu mendengar seruan pertobatan, mereka bertobat, mereka berpuasa, berpantang, berkabung, menyesali dosa-dosa mereka, dan hidupnya mengalami perubahan, sehingga Tuhan mengasihani mereka, tidak jadi dikasih hukuman. Beda dengan Sodom dan Gomora, Tuhan sudah memberi kesempatan demi kesempatan, tapi tetap mereka tidak berubah. Tahun Yubelium 2025 ini adalah tahun pembebasan yang tepat bagi kita untuk memantaskan diri di hadapan Allah yang kudus. Mari kita memohon pembebasan dari Tuhan atas dosa-dosa kita, dari beban hidup kita. Mari kita berziarah dan menerima sakramen tobat. Gereja membuka diri bagi kita melalui dibukanya pintu suci atau porta santa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Biarlah kami menjadi tanah yang gembur, supaya firman-Mu menjadi subur, tumbuh, dan berbuah. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat petang, Ibu Bapak, Saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat menikmati waktu istirahat. Bila Ibu Bapak, Saudari-saudara merasa terberkati lewat video-video saya minta tolong di like, komen, dan share, agar semakin banyak orang yang melihat video ini. Terima kasih, semoga Tuhan memberkati.